Kapan waktu yang tepat untuk kita semua investasi properti di dunia yang baru, dunia metaverse? Nah, sebelum menentukan kapan waktu yang tepat, kita harus mengenal dulu dunia metaverse ini. Metaverse sendiri adalah dunia virtual 3D yang akan ditinggalin oleh avatar orang sungguhan. Dimana dunia ini adalah dunia yang baru dan diharapkan orang-orang itu bakal lebih banyak stay di sana, tinggal di sana, berinteraksi di sana. Karena dengan adanya dunia baru ini, dimana orang itu bisa langsung ketemu dengan orang-orang yang ada di luar negeri, tapi kita benar-benar bisa merasakan bentuknya dia, ekspresi mukanya, gerakan gestur tangannya secara 3D, bukan lagi 2D lewat handphone yang kita sering lakukan. Mungkin sekarang itu terdengar sangat-sangat aneh, tapi kalau kita balik ke 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ada alat yang bisa mentransfer suara dari Indonesia ke Amerika. Alat itu bernama handphone yang bahkan sekarang gak cuma mengeluarkan suara, tapi gambar yang sama. Nah, nanti di dunia metaverse itu kita benar-benar bisa melihat seluruh gestur orang tersebut secara 3D. Baik kalian bisa muter 360 derajat, kalian bisa interaksi, kerja, main games, atau menjalin hubungan dengan orang-orang avatar di sana, itu sangat-sangat possible banget. Nah, aku sendiri pun juga yakin kalau kita kedepannya itu bakal lebih lama tinggal di dalam sana dibandingkan dengan dunia nyatanya kita. Screen time saya di handphone itu bisa sampai 8 jam sampai 9 jam. Itu artinya saya sudah menghabiskan 1/3 waktu kehidupan saya setiap hari itu di handphone. Nah, bayangkan kalau nanti itu tuh bener-bener kita udah nggak perlu lagi berpindah tempat, nyetir lagi untuk ketemu sama orang. Itu pasti aku yakin banget bisa lebih dari cuma 8 jam 9 jam. Pasti bisa sampai 15 jam kita bener-bener masuk di dunia virtual tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bentuk dari metaverse ini seperti apa? Saat ini yang besar metaverse-nya itu mungkin udah ada 5, dimana dari developer yang berbeda-beda sendiri ya. Dan satu developer ini membuat metaverse yang sama persis dengan kondisi bumi saat ini. Di dalam projectnya si developer A ini sama persis buminya. Nah, yang jadi problem adalah saat ini tuh ada banyak developer-developer yang membuat tiruan dari bumi-bumi tersebut. Memang kalau kita bilang buminya yang dibuat itu cuma satu, dia nggak akan bikin yang namanya bumi kedua karena ada teknologi NFT-nya itu. Tapi yang jadi problem, kita nggak ngerti bumi yang mana yang sebenarnya benar-benar akan dipakai untuk semua orang yang akan terlibat di dalamnya. Setelah itu kita harus tahu juga esensial dari investasi di properti. Kalau kita ngelihat ada 2 esensial ya. Yang pertama untuk mereka tinggalin, yang kedua untuk mereka invest. Kalau di metaverse sendiri, esensial yang pertama itu sudah pasti dianulir. Esensial dari pembelian properti untuk ditinggalin sama sekali sudah tidak ada. Jadi ketika orang beli, mereka tahu ini harus jadi sebuah investasi. Seperti model-model ya kayak billboard gitu jadulnya. Karena nggak perlu orang tinggal di dalam sana gitu. Nah, kalau kita ngelihat secara dunia nyata, pembelian properti secara investasi yang terpenting itu adalah 5 hal. Lokasi, 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 lokasi. Nah, sama persis dengan adanya di metaverse. Ketika kita membangun sebuah dunia baru, yang terpenting itu adalah lokasi. Masalahnya, kita ini sama sekali nggak ngerti perkembangan terbesar nanti itu ada di mana. Karena esensialnya tuh beda banget gitu. Ketika kita invest di Bali, kita tahu, wah ini tempat turis, ini pasti akan naik terus. Ketika kita invest di Jakarta, oh kita tahu, ini kota yang centralized, semua di Jakarta. Tapi di metaverse ini, kita nggak ngerti kota yang nantinya akan jadi kota ekonominya mana, kota yang akan digalakan oleh pemerintah yang mana. Kita ini cuman bener-bener 100% berharap bahwa ketika kita beli, kita bisa dapat capital gain yang sangat luar biasa. Masalahnya, ini berbeda dengan dunia nyata. Kita nggak ngerti di mana tempat yang bakal ramai di kemudian hari. Even bukan hanya menebak jalannya, kotanya, provinsinya, negaranya, bahkan kita juga menebak bumi dari metaverse mana yang akan berkembang nantinya. Saat ini sudah ada 5 developer yang besar-besar. Nah, pasti dari teman-teman ada yang bilang nih,
Wah Ton, kalau misalkan kayak gitu kita bakal ketinggalan kereta dong, sama aja kayak Bitcoin zaman dulu Ton. Kamu bilangin jangan beli sekarang, tapi nanti Bitcoinnya gulung-gulung jadi gede-gede banget, kita udah gak bisa beli lagi, nyesel dong kita. Ini berbeda dengan Bitcoin yang dulu. Kalau Bitcoin yang dulu kita bisa bilang Bitcoin zaman dulu itu bener-bener satu-satunya koin yang merubah industri dari cryptocurrency. Itu munculnya karena Bitcoin dulu, dan saat itu belum ada koin-koin lainnya. Dan ketika mulai banyak muncul koin-koin ini, yang terjadi apa? Banyak banget scam-scam yang akhirnya bisa merugikan orang-orang. Beda banget kalau dulu satu koin doang. Kalau saat ini ketika metaverse ini dibuat, sudah banyak developer-developer besar yang menggarap projectnya ini. Dan bahkan yang belum kedengeran namanya itu lebih banyak lagi. Nah, kita disuruh milih satu dunia yang bener-bener akan nextnya terjadi gede-gedean. Saat ini keputusan yang paling bijak adalah tetap investasi di dunia nyata dulu, sampai kita ngerti dulu dunia mana yang akan jadi metaverse sungguhan, dunia mana yang menurutku akan dipilih platformnya oleh si Facebook untuk dipakai ngerjain projectnya. Karena aku yakin yang bakal bisa menggerakkan ini semua bukan dari si developer dunianya. Yang bisa menggerakkan ini adalah orang yang punya resources gede banget, yaitu adalah si Mark Zuckerberg sendiri. Mark Zuckerberg sendirilah yang akan menentukan bumi mana yang akan dijadikan metaverse sungguhannya ini. Dan saat deklarasinya itu benar-benar sudah tervalidasi, baru kita mulai memilih kota-kota tersebut untuk dijadikan instrumen investasinya kita. Tapi semua ini balik lagi ya dengan keputusannya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa kelebihan duit dan mau mulai investasi dari sekarang, ya itu pilihannya teman-teman. Tapi menurutku saat ini masih belum bijak banget kalau teman-teman terlalu yang namanya over PD dengan pemilihan teman-teman yang saat ini masih belum terlihat jelas, masih banyak blurnya kita memilih instrumen tersebut. Bagi saya, investasi itu adalah ketika kita tanam duitnya, kita itu merasa tenang. Bukannya ketika kita invest, kita malah ragu, kita malah khawatir, kita malah bingung apakah ini benar-benar jadi atau enggak. Tapi balik lagi, pilihan semua dari tangan Anda. Dan kalau kalian punya pikiran lain atau punya pandangan lain, mungkin kalian bisa ngobrol di kolom komen supaya aku bisa tahu apa pendapat dari kalian. Dan jika kalian punya pertanyaan lain tentang properti, kalian bisa langsung aja ngobrol di kolom komen. Nanti aku bakal jadiin topik untuk video YouTube selanjutnya, karena video ini aja berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you teman-teman udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kasih tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.